Bayangkan kalau suatu hari akun media sosial atau email Anda tiba-tiba dibobol. Password saja ternyata tidak cukup loh untuk melindungi data pribadi kita. Nah, disinilah guna two factor authenticator. Jadi penyelamat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Dalawi, NIM 241701228. Dari Prodi Teknik Informatika, dan hari ini video ini saya tujukan untuk tugas dari mata kuliah Keamanan Sistem Komputer Unit A2. Coba bayangkan sebentar, hampir semua aktivitas kita sekarang terhubung dengan akun digital, mulai dari email, medsos, marketplace, sampai aplikasi keuangan. Dan apa yang paling sering jadi pintu masuk untuk semua ini? Yap, bener banget, password. Masalahnya, password saja seringkali tidak cukup. Mungkin kita sudah membuat password panjang, rumit, ada kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, atau apapun. Tapi kenyataannya, password bisa saja bocor, dicuri lewat phishing, atau bahkan ditebak dengan brute force atau peretas. Dan kalau itu terjadi, semua data pribadi kita bisa jadi taruhannya. Nah, disinilah Two Authenticator bekerja. 2FA menambahkan lapisan keamanan setelah password. Jadi, kalau ada orang lain mencoba masuk menggunakan password kita, mereka akan tetap dihentikan di pintu berikutnya karena sistem meminta bukti tambahan. Biasanya, bukti tambahan ini berupa kode OTP yang dikirim lewat SMS atau telepon, kode yang muncul di aplikasi seperti Google Authenticator atau Authy, notifikasi push di ponsel yang minta verifikasi, bahkan perangkat fisik khusus seperti YubiKey. Dengan begitu, login ke akun digital kita bisa jadi dua kunci atau untuk satu pintu. Kalau kunci pertama yaitu password berhasil dicuri orang, maka masih ada kunci kedua untuk yang bisa kita pegang. Mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan Anda sedang login ke akun Google setelah mengetik password. Sistem pasti langsung meminta kode tambahan yang hanya muncul di aplikasi autentikator di ponsel milik Anda. Jadi, meskipun Anda ada hacker yang tahu password Anda, mereka akan tetap tidak bisa login tanpa kode tersebut. Karena kode hanya dimiliki oleh ponsel Anda dan jelas kode-kode itu berubah setiap 30 detiknya. Lalu, mengapa hal ini penting? Menurut data dari Microsoft, aktivasi 2FA mampu mencegah hingga 99% serangan peretasan akun. Angka ini sangat besar. Artinya, dengan langkah sederhana ini, kita sudah bisa menutup peluang bagi para peretas untuk mengambil alih akun kita. Sekarang, mari kita bahas jenis-jenis two-factor authenticator lebih detail. S1, SMS seperti atau telepon. Ini cara paling umum. Setiap kali login, kita akan menerima kode OTP lewat SMS. Mudah tapi agak rentan kalau nomor kita sudah diretas melalui SIM swap. Kedua, email OTP. Beberapa layanan mengirim kode ke email sekunder. Cukup membantu, tapi tetap bergantung kepada keamanan email itu sendiri. Nah, ketiga, ada di Authenticator App. Nah, ini yang paling direkomendasikan. Aplikasi seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, atau Authy untuk menghasilkan kode unik yang terus berubah tiap 30 detik. Jadi, Anda tidak perlu khawatir akan koneksi internet atau dan ke koneksi internet ataupun apapun. Dan juga jauh lebih sulit untuk diretas. Push notification yang keempat ada di push notification. Beberapa platform seperti Google atau Instagram mengirim notifikasi ke ponsel kita. Kita cukup tekan tombol "Ya, ini saya" untuk menyetujui login. Dan selanjutnya ada hardware token. Ini adalah perangkat fisik kecil biasanya berbentuk USB atau NFC. Tinggal colok atau tinggal tempel dan login pun aman. Jenis ini yang paling aman, tapi juga biasanya dipakai di perusahaan untuk orang yang benar-benar butuh keamanan ekstra. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengaktifkan 2FA? Sebagai contoh, mari kita coba di akun Google. Langkahnya cukup sederhana. Pertama, login ke akun Google Anda. Kedua, masuk ke menu Manager akun Google. Lalu buka tab Security. Lalu cari opsi Two Step Verification. Dan klik Get Started. Pilih metode keamanan kedua, bisa SMS, telepon, atau aplikasi autentikator. Kalau Anda memilih aplikasi autentikator,
Cukup scan kode QR dengan aplikasi tersebut, lalu masukkan kode yang muncul. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, akun Anda akan jauh lebih terlindungi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses login setelah two factor authentication aktif. Anda mengetik password seperti biasa, lalu sistem akan meminta kode tambahan. Buka aplikasi autentikator di ponsel, lalu lihat 6 kode digit yang tampil. Masukkan ke sistem, selesai, dan akun Anda akan terbuka dengan aman. Hacker mungkin bisa menebak atau mencuri password Anda, tapi tanpa ponsel atau perangkat verifikasi, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Ada beberapa tips untuk supaya penggunaan 2FA lebih efektif. Pertama, kalau memungkinkan selalu pilih autentikator app daripada SMS, karena SMS lebih rentan untuk disedap. Kedua, jangan lupa menyimpan backup kode yang biasa diberikan saat aktivasi 2FA. Ini penting kalau ponsel Anda hilang atau rusak. Ketiga, aktifkan two-factor authentication tidak hanya di email, tapi juga di media sosial, marketplace, aplikasi keuangan, bahkan penyimpanan cloud. Karena jika satu akun yang bocor, bisa jadi itu membuat pintu terbuka lebar untuk para peretas. Ingat, keamanan digital itu seperti pagar rumah. Semakin banyak lapisan keamanan, semakin sulit orang ngasih masuk. 2FA adalah pagar tambahan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Jadi, jangan menunggu sampai akun Anda diretas dan data pribadi Anda bocor. Mulai sekarang, cek semua akun penting Anda dan segera aktifkan two-factor authenticator. Dengan begitu, Anda bisa lebih tenang, data Anda lebih aman, dan Anda bisa lebih fokus pada aktivitas online tanpa khawatir. Sedikit penjelasan dari saya Muhammad Wahyu Dalawi, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.